Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Media Ilusi. Bagaimana kabarnya hari ini guys? Semoga semua selalu sehat ya. Guys, menjelang Mene, banyak sekali info mengenai P-Network, baik itu dari core team sendiri maupun dari para pionir. Nah, kali ini ada berita menarik pada dashboard Pi kita ya guys. Apa sih berita itu? Yuk kita bahas secara tuntas. Sebagaimana keterangan yang kita lihat di dashboard, bahwasanya ada media besar yaitu majalah Authority Magazine yang dalam wawancara ini dipandu oleh seorang host yang bernama Tyler Gallagher mewawancarai Dr. Nicholas Kokalis bersama Cheng Diofan. Nah, karena wawancara ini menggunakan bahasa Inggris, maka Media Ilusi akan mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia sehingga kalian bisa dengan mudah memahaminya. Kalian tinggal mendengarkan secara seksama dan jangan di-skip-skip ya guys, agar kalian bisa mengambil informasi secara utuh. Oke yuk, langsung saja kita simak bersama. 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency, khususnya pada P-Network. Beberapa cryptocurrency di awal-awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan segelintir orang, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan. Untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka, industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Sebagai bagian dari seri saya tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency, saya dengan senang hati mewawancarai Dr. Cheng Diofan dan Dr. Nicholas Kokalis. Terima kasih banyak telah melakukan ini bersama kami. Pembaca kami akan senang untuk mengenal Anda sedikit lebih banyak. Bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang kisah latar Anda? Dr. Cheng Diofan dan Dr. Nicholas Kokalis. Karir akademik dan minat pribadi kami adalah apa yang benar-benar mengarah pada penciptaan P-Network, komunitas terbuka besar yang didukung oleh cryptocurrency terdistribusi paling luas di dunia, yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang, dan pengembang. Kami berdua menerima gelar PhD kami dari Stanford University, di mana kami saling mengenal dan berkolaborasi selama lebih dari 1 dekade dalam berbagai proyek. Sebelum Pi, kami merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, skala komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan. Secara teknis, kami adalah orang-orang yang dalam jangka panjang percaya pada potensi keuangan dan sosial dari cryptocurrency. Tetapi kami frustasi dengan keterbatasannya saat ini. Dan itulah yang memotivasi kami untuk membuat P-Network. Kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Kami melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna yang mengubah proses pengembangan blockchain baru menjadi terbalik. Peluncuran dalam beta, mengundang anggota ke jaringan, ulangi protokol bersama dengan anggota, mendesentralisasikan desain yang dihasilkan. Tyler. Bisakah Anda memberitahu kami kisah bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam blockchain dan industri cryptocurrency? Dr. Cheng Diofan. Saya menyelesaikan PhD dalam ilmu antropologi dari Stanford University dengan keahlian dalam studi perilaku manusia dan populasi manusia.
Minat penelitian saya kemudian berfokus pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial, khususnya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat. Saya menjadi tertarik kepada teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi. Keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka. Sama seperti internet yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi, blockchain dan cryptocurrency memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan lebih sering dengan pertukaran nilai. Dr. Nicholas Kokalis. Saya telah menjadi teknolog sepanjang hidup saya. Sebagai sarjana muda, saya merancang dan membangun motherboard komputer baru dari awal di lab. Saya selalu tertarik dengan sistem terdistribusi dan merupakan pengguna di salah satu bursa Bitcoin pertama. Di awal proyek PhD, saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum muncul dan menerbitkannya sebagai tesis MS saya. Tesis PhD saya di Stanford University berfokus pada crowdsourcing dan komputasi sosial. Saya kemudian menjadi sarjana pasca doktoral di Departemen Ilmu Komputer Stanford, di mana saya memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Disitulah saya menemukan secara langsung kesulitan untuk mendapatkan kemajuan teknologi blockchain ke tangan orang-orang biasa. Saya percaya saat ini teknologi dapat memberdayakan orang lebih dari sebelumnya. Melalui pembelajaran materi yang serupa, kami tahu bahwa kami menginginkan blockchain yang dapat menyelesaikan semua masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh blockchain tradisional. Bisakah Anda berbagi cerita tentang saat ketika segala hal tidak berjalan dengan baik dan menjadi berantakan? Apa yang membuat Anda terus maju dan membantu Anda mengatasi masa-masa itu? Cheng Yaofan. Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi sejauh ini adalah memecahkan masalah KYC yang dapat diskalakan untuk jaringan yang masif dan terdistribusi secara luas. Tidak ada alternatif KYC yang terjangkau yang dapat diskalakan untuk ukuran jaringan Pi yang sekarang berjumlah 35 juta dan selalu terus bertambah. Merupakan prioritas bagi kami untuk mengatasi tantangan ini. KYC memastikan bahwa pengguna adalah seperti yang mereka katakan dan merupakan proses penting untuk mengidentifikasi risiko pengguna dan apakah pengguna dapat memenuhi persyaratan institusi untuk menggunakan layanan mereka. Kami membutuhkan KYC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan jaringan Pi. Setiap anggota diizinkan satu akun dan hanya satu manusia nyata yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem. Kami menghadapi tantangan ini secara langsung dengan mengembangkan solusi PKYC kami sendiri. Dengan menggabungkan otomatisasi mesin mutakhir dengan verifikasi manusia crowdsource yang inovatif melalui individu yang diverifikasi dan diverifikasi oleh rekan sejawat. Solusi PKYC menyediakan cara baru dan scalable untuk KYC. Sementara, bagian otomatisasi mesin dari sistem menangani tugas-tugas seperti pemrosesan gambar dan deteksi ID palsu. Individu verifikasi manusia memeriksa data yang disunting dari anggota lain dan bersumber dari anggota komunitas KYC itu sendiri. Selain mencegah akun spam dan mencegah pelaku jahat,
PQYC membantu jaringan untuk mematuhi peraturan sambil mengembangkan komunitasnya yang berkembang tanpa hambatan. Apa yang membuat kami tetap termotivasi dan fokus saat menyelesaikan tantangan ini adalah misi dan visi P yang kami pegang sebagai inti dari semua keputusan kami. Solusi QYC Multi-Branch ini adalah representasi sempurna tentang bagaimana seluruh ekosistem Pi bekerja. Komunitas asli yang terdesentralisasi di mana tenaga kerja dipertukarkan dan utilitas nyata dibuat untuk token Pi dan tidak ada fiat yang terlibat. Solusi QYC yang dikembangkan sendiri adalah cara terbaik bagi Pi Network untuk memenuhi janji keadilan, inklusivitas, dan aksesibilitas. Tyler, menurut pengalaman Anda, apa strategi teratas yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan blockchain untuk memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat? Dr. Nicholas Kokalis. Ini akan sangat bervariasi tergantung pada perusahaan, produk mereka, dan kesenjangan atau masalah yang mereka coba selesaikan. Banyak perusahaan dalam industri ini telah mampu mencapai kesuksesan jangka pendek yang hebat, tetapi mungkin berjuang dengan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang. Faktor-faktor seperti kelahiran industri, hype, dan kegembiraan seputar proyek-proyek tertentu, perusahaan dan tren, dan ekonomi kuat telah memungkinkan hal ini. Namun, ketika faktor-faktor ini bergeser dan sentimen pasar berubah, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghadapi tantangan. Perusahaan yang mencari kesuksesan jangka panjang dalam industri ini perlu meluangkan waktu dan kesabaran untuk membangun produk atau layanan yang benar-benar menambah nilai, bagi ruang, mendidik para crypto curious, dan membantu para penggemar kripto mengalihkan fokus mereka dari jangka pendek kembali ke kesuksesan jangka panjang yang terkadang memerlukan pengambilan keputusan yang tampaknya kontra-intuitif. Menjadi jelas tentang proposisi nilai mereka dan menciptakan utilitas sejati adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat dan menjadi sangat kompetitif dalam jangka panjang. Tyler, apa 3 hal yang paling menggairahkan Anda tentang industri blockchain secara umum, dan mengapa? Dr. Zheng Yofan. Yang pertama adalah gagasan bahwa kita sedang merevolusi sistem moneter. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan dalam skala besar, dan kemudian mendorong dan memobilisasi orang untuk mencapai sesuatu yang hebat secara kolektif. Yang terakhir, yang ketiga, fakta bahwa blockchain memunculkan aplikasi dan pengalaman inovatif baru secara online saat kami bergerak lebih kuat ke dunia Web3. Dr. Nicholas Kokalis. Yang pertama adalah gagasan bahwa uang pintar sekarang tertanam dengan fungsi keuangan. Yang kedua, kemungkinan dunia sebagai satu komunitas besar akan menciptakan studi kasus yang bermanfaat. Yang terakhir, yang ketiga, fakta bahwa kita berada di awal revolusi ini, mirip dengan munculnya internet yang pada awalnya dipahami oleh sedikit orang, tetapi sekarang tidak dapat hidup tanpanya. Tyler, apa 3 hal yang membuat Anda khawatir tentang industri blockchain dan mengapa? Dr. Zheng Yofan dan Dr. Nicholas Kokalis. Yang pertama, distribusi token. Sementara salah satu properti utama dari blockchain adalah desentralisasi, perhatian terhadap desentralisasi sebagian besar difokuskan pada aspek teknis, berjalan pada sistem terdistribusi,
kurang pada distribusi itu sendiri, penghalang untuk masuk atau mekanisme penangkapan nilai. Hanya distribusi token yang luas yang dapat secara efektif membantu bootstrap ekosistem berbasis utilitas dan membantu kami mencapai titik belok di mana sistem yang diberdayakan blockchain dapat diadopsi secara massal. 80% token Pi diberikan kepada komunitas dan jaringan. Setiap orang dapat menambang Pi tanpa membayar uang fiat dengan memberikan kontribusi yang beragam ke jaringan. Pi mencoba dan mempertahankan distribusi yang luas melalui mekanisme penambangan dan pembangunan ekosistemnya. Yang kedua, aksesibilitas. Aksesibilitas dipengaruhi oleh hambatan keuangan, teknis, dan pengetahuan untuk masuk, menggunakan dan berpartisipasi, dan mempengaruhi distribusi. Untuk mencapai aksesibilitas, kita perlu menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut di setiap langkah keterlibatan orang dalam jaringan, termasuk biaya menambang atau mendapatkan token, antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif, pendidikan pengguna, dan pembangunan komunitas. Penambangan energi ringan di aplikasi ponsel secara gratis telah memungkinkan Pi tumbuh menjadi lebih dari 35 juta anggota komunitas dengan cryptocurrency kami di tangan sambil memberikan kontribusi mereka ke jaringan. Yang ketiga adalah kesederhanaan dalam pengalaman pengembang plus akses pengguna. Teknologi blockchain tidak harus rumit. Kit pengembangan perangkat lunak JavaScript atau SDK kami terintegrasi dengan blockchain dan berbagai API menyediakan fungsionalitas dasar untuk aplikasi. Tidak ada pengalaman kripto atau blockchain yang diperlukan bagi pengembang manapun untuk menyediakan layanan mereka ke komunitas besar yang mendukung kripto. Tyler. Oke, terima kasih untuk semua itu. Inilah pertanyaan utama wawancara kami. Bisakah Anda membagikan 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency? Jika Anda dapat berbagi cerita atau contoh untuk masing-masing. Dr. Cheng Yovan dan Dr. Nicholas Kokalis. Yang pertama, banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan segelintir orang, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan. Untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka, industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Yang kedua, cryptocurrency saat ini tidak banyak digunakan sebagai alat tukar karena banyak faktor. Di antaranya adalah volatilitas harga dan kurangnya utilitas. Menciptakan ekosistem berbasis utilitas di mana cryptocurrency dapat digunakan secara luas dan secara teratur ditukar dengan barang dan jasa melalui aplikasi akan membantu memecahkan masalah ini dan membawa penggunaan kripto melebihi penyimpanan nilai. Yang ketiga, protokol penambangan yang kompleks secara komputasi seperti proof of work membutuhkan energi dalam jumlah besar. Cryptocurrency yang bergantung pada protokol semacam itu membakar sejumlah besar listrik dan karenanya memberikan beban besar pada lingkungan. Industri harus berupaya meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dengan menggunakan protokol konsensus yang lebih hemat energi. Yang keempat, kebaruan teknologi blockchain dan jaringan terdesentralisasi menghadapkan tantangan ke dunia dengan peraturan yang masih disesuaikan untuk bisnis tradisional dan industri secara keseluruhan, karena banyak proyek, baik dan buruk,
mengeksplorasi arahnya. Kepatuhan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan peraturan saat ini dan kejelasan yang lebih besar tentang peraturan di masa depan akan sangat menguntungkan industri. Yang kelima, agar industri cryptocurrency dapat mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia, itu harus jauh lebih mudah diakses. Ini termasuk hambatan masuk yang lebih rendah, pendidikan yang lebih luas tentang industri dan teknologi, dan desain yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna. Tyler, bagaimana pembaca kami selanjutnya dapat mengikuti pekerjaan Anda secara online? Dr. Cheng Diovan dan Dr. Nicholas Kokalis. Pembaca selanjutnya dapat mengikuti perjalanan kami di situs web kami mindp.com, di aplikasi Pi atau di salah satu saluran media sosial kami, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan Instagram. Nah, demikianlah guys wawancara yang dilakukan oleh Authority Magazine dengan core team Pi Network. Semoga kalian semakin memahami tentang cryptocurrency, blockchain, dan juga Pi Network. Terima kasih telah menonton video dari kami, Media Ilusi, dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke media sosial kalian. Kita ketemu di video-video selanjutnya. See you and bye-bye.